Pertama, perlu diketahui oleh publik bahwa pesawat Emirates itu adalah pesawat yang bekas, dibeli pada tahun 90-an, dia dibuat tahun 96-97, kemudian dibeli oleh Qatar, dan pada tahun 2003 dia sudah dijajakan kepada India dan India menolak dengan alasan teknis, kemudian harga yang mahal dan lain sebagainya. Jadi ada problem di pesawat itu. Dan memang sejak tahun 2003 sudah dijajakan ke negara-negara termasuk India. 2005 ditawarkan ke Indonesia secara gratis. Dan pada saat itu Indonesia secara resmi menolak, menolak untuk tidak mengakuisisi. Terbongkar teman-teman, ternyata inilah alasan Prabowo Subianto takut untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi. Tentunya kalau Prabowo ingin memenjarakan dan mengadili Jokowi itu sangatlah mudah teman-teman. Tapi sangat disayangkan ya, di sini power Jokowi sangat-sangat luar biasa. Dan ada rahasia besar di balik semua ini pastinya. Rahasia apa itu teman-teman? Kita lihat dulu video berikut ini tentunya. Ya inilah alasan Prabowo Subianto tidak berani untuk memenjarakan Jokowi, tentunya seperti itu teman-teman semuanya. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan like teman-teman semuanya. Bantu channel ini tembus 100.000 subscriber agar bisa terus maju dan berkembang, memberikan video-video yang tentunya mencerdaskan generasi-generasi muda kita agar tidak dibodohi oleh para pejabat-pejabat licik yang di otaknya cuma duit haram dari hasil pajak rakyat, mencekik rakyat tentunya. Pertama, perlu diketahui oleh publik bahwa pesawat Emirates itu adalah pesawat yang bekas, dibeli pada tahun 90-an, dia dibuat tahun 96-97, kemudian dibeli oleh Qatar, dan pada tahun 2003 dia sudah dijajakan kepada India dan India menolak dengan alasan teknis, kemudian harga yang mahal dan lain sebagainya. Jadi ada problem di pesawat itu. Dan memang sejak tahun 2003 sudah dijajakan ke negara-negara termasuk India. 2005 ditawarkan ke Indonesia secara gratis. Dan pada saat itu Indonesia secara resmi menolak, menolak untuk tidak mengakuisisi Emirates 2000-5 itu. Belasan tahun berselang, kemudian ditawarkan lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat fantastis. Kok bisa sesuatu yang ditawarkan secara gratis itu kemudian ditawarkan kembali dengan harga yang fantastis, kemudian mau dibeli. Nah ini yang kemudian jadi problem dari segi teknis. Kedua, Emirates 2000-5 itu dikatakan sebagai stopgap untuk mengganti pesawat F5 kita yang sudah uzur. Itu betul. Akan tetapi pilihannya sebetulnya bukan hanya Emirates 2005. Banyak sekali pesawat yang bisa ready, yang kita bisa beli. Kenapa kemudian kita harus beli yang bekas? Cina menawarkan, Rusia menawarkan dengan harga yang kurang lebih kompetitif seperti yang ditawarkan oleh harga yang dari Qatar. Ketiga, ada problem bahwa ini ada broker dalam jual beli Emirates 2005. Pertama, ada keterlibatan orang yang disebut-sebut sebagai rekan dekat dari Prabowo Subianto. Namanya Habib Bukharoba. Habib Bukharoba adalah CEO dari E-System Solution. E-System Solution base-nya ada di Qatar. Dia sendiri adalah seorang pilot, mantan pilot Angkatan Udara Prancis. Dikatakan dalam bulan Juni dalam sebuah situs pertahanan Israel disebutkan bahwa dia adalah kawan dekat dari Prabowo Subianto. Awalnya kami masyarakat sipil nggak percaya, mungkin itu gosip. Ketika kami telusuri namanya Habib Bukharoba, ternyata dia bolak-balik Indonesia negaranya. Pada sekitar bulan Januari 2022 dia datang mengisi sebuah seminar di Universitas Pertahanan, sebuah universitas di bawah Kementerian Pertahanan. Pada bulan November 2023 dia ngisi lagi sebuah simposium di Kementerian Pertahanan. Artinya memang dia bolak-balik Indonesia dan dia kenal dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di Kementerian Pertahanan, dan dugaan inilah yang kemudian mesti kita bongkar adanya broker ini. Kedua, selain ada E-System Solution tadi, ada broker kedua. Jadi ada dua broker saudara-saudara. Ada E-System Solution, ada Excalibur International, sebuah perusahaan broker dari Cekoslovakia. Dia terkenal di dunia dengan menjual barang-barang ex Uni Soviet. Nah,
broker ini kemudian yang diberitakan dalam berbagai macam media, baik lokal maupun internasional, membrokeri proses pembelian Mires 2005. Oke. Broker Excalibur International bukan satu kali bekerja sama dengan Kemenhan. Kalau kita cek sama-sama sekarang di website Excalibur International, ada satu mega proyek yang besar juga, senilai 500 juta euro, yaitu pengadaan sebuah medium range air defense, yang juga gelap barangnya, gak jelas siapa produsennya, karena broker ini kan dia bukan produsen, tapi kemudian dia mengklaim bahwa dirinya sudah deal dengan Kementerian Pertahanan untuk menjual sebuah medium range air system defense seperti Iron Dome di Israel itu ke Indonesia. Nah, ini yang mesti kita tenggarai. Selain itu teman-teman, kami juga menelusuri bahwa Excalibur International ini juga menjual senjata-senjata laras panjang dan laras pendek ke Indonesia. Ini sungguh menyakitkan di tengah pindad dan lembaga dan industri pertahanan lokal kita yang kembang kempis. Kementerian Pertahanan justru membolehkan sebuah broker atau sebuah perusahaan dari luar negeri yang barangnya kita bisa produksi sendiri untuk menjual belinya di Indonesia. Ini sungguh menyakitkan. Dan oleh karena itu saya kira lingkaran setan ini harus kita buka. Ini menjadi awal supaya posisi terang benderang. Tentu saja kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa Habib Bukharoba, siapa Excalibur International, dan apa permainan di Kemenhan. Tapi yang jelas ada jejak digitalnya. Dia bolak-balik ketika sedang pemilu, teman-teman. Dan ada dugaan bahwa adanya suap di sana. Nah, oleh karena itu menjadi penting pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar ini seluas-luasnya kepada publik sehingga tidak ada lagi fitnah. Kan kita dikatakan fitnah nih kemarin nih. Supaya tidak ada lagi fitnah, kalau memang benar katakan benar, kalau memang ada suap telusuri, kalau tidak ada, mari kita sama-sama lanjutkan pengawasan masyarakat sipil ini. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2 sampai 10. Saya minta itu sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana. Hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati. Itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu itu, bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lu-lukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa, tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu. Sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan? Kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi yang lainnya dicicip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang. Tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang jujur dan tidak jujur. Kan, yang berkuasa ini bukan saya, bukan Refli Harun. Yang berkuasa ini adalah sebuah institusi negara yang bisa diintervensi oleh orang lain. Masa kita nggak paham seperti ini? Ya kan, kekuasaan, uang dan lain sebagainya bisa bermain dalam kasus apapun. Ya, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita jujur dan lurus? Apakah kita tidak menerima sesuatu? Apakah sesuatu itu sudah kita dapatkan? Kalau kita mau jujur, maka disitulah kebenaran akan terlihat. Tapi kalau tidak jujur, udahlah, orang udah tahu. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang jujur dan tidak jujur. Diam, siapa gak konoha?
pajak kalian akan diuber walaupun kalian ngumpet sampai ke dapur. Lihat videonya. Kendaraan milik masyarakat yang belum membayar pajak untuk dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil rapat sinkronisasi dan finalisasi. Sepertinya pemerintahan Konoha tidak main-main kali ini mengejar pajak-pajak kalian, wahai warga Konoha. Maka seperti pesan saya dulu, bekerja keraslah kalian, wahai para buruh, para petani, para guru, para PNS, ataupun para pedagang. Karena ada pejabat Konoha yang harus kalian perjuangkan. Utang negara Konoha semakin membengkak. Mau tak mau rakyatlah yang dicekek. Hei pejabat-pejabat Konoha, yang harus kalian tahu, rakyat bukan tak mau bayar pajak, cuman rakyat sekarang dalam keadaan sulit. Jangankan membayar pajak kalian, terkadang beras di dapur pun sudah kosong. Seharusnya kalian mengaca diri, introspeksi diri. Kenapa negeri ini selalu kekurangan uang? Karena kalian, kalian para pejabat, kalian menghambur-hamburkan uang. Kalian berpoya-poya di atas derita rakyat, berkoruptor ria, berkorupsi ria, dan bergembira ria di atas derita rakyat yang tiada tara. Apa kalian mau berhemat? Apa kalian mau tidur di Los Mensan, pergi berkunjung? Tidak. Kalian pasti mencari hotel terbaik. Kenapa rakyat yang kalian tekan, sementara gaya hidup kalian selalu di atas awan? Kenapa? Kenapa? Coba tanyakan pada diri kalian, wahai pejabat-pejabat Konoha. Jangan cuma rakyat yang kalian tekan. Salam akal waras. Hidup Jokowi! Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menjadi cerdas dan pintar setelah menonton video kali ini? Ya kalau bagi Termul ya mereka sih agak bakalan cerdas-cerdas ya, karena memang dicokol oleh uang Jokowi yang sangat luar biasa banyak teman-teman semuanya ya. Tentunya untuk bayar pengacara, bayar kuasa hukum dan lain sebagainya, itu memerlukan uang yang tidak sedikit tentunya kalau kita bisa menilai ya. Nggak mau, tentunya nggak sebanding lah kalau seorang pengacara ingin menjadi pengacara Jokowi tanpa bayaran ya teman-teman semua. Dan tentunya kita tahu bahwasannya ya kelicikan Jokowi ini dan kedustaannya sudah dari dulu sampai sekarang. Di jejak digitalnya pun banyak sekali teman-teman kebohongan dan kedustaan sang Raja Jawa pria Solo ini, tentunya seperti itu ya teman-teman semua. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini teman-teman? Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, bantu tembuskan 100.000 subscriber MPH channel. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.